Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dalam keadaan bugar. Oke, di masa sekarang kalian tetap harus menjaga protokol kesehatan dan lain-lain, menjaga imun tubuh, berolahraga, dan istirahat yang cukup. Oke, baik. Sekarang Bapak akan memaparkan salah satu KD tentang bahaya pergaulan bebas. Ya, kalian selain apa yang Bapak paparkan sekarang, kalian bisa membaca ya di buku paket yang telah diberikan oleh sekolah. Oke, baik. Yang pertama, Bapak akan membahas tentang bahaya pergaulan bebas. Berikutnya, dampak dari pergaulan bebas, dan yang ketiga yaitu langkah-langkah mencegah bahaya pergaulan bebas. Oke, baik. Kata pertama dari pergaulan bebas yaitu pergaulan. Apa sih itu pergaulan? Pergaulan itu yaitu kalian sebagai makhluk sosial tentunya harus berinteraksi antara individu dengan individu yang lain. Apalagi kita di rombongan belajar di SMPN 50 sendiri, kalian bertemu dengan banyak teman, ya. Itu definisi pergaulan. Terus untuk definisi bebas itu berarti kalau bebas itu tidak terikat, terus tidak sesuai aturan, tuntutan, syarat, dan lain-lain. Ya, jadi pergaulan bebas itu bisa didefinisikan, kesimpulannya yaitu pergaulan bebas adalah perilaku yang menyimpang, yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan. Ya. Jadi kalian tentunya juga beragama, sudah ada aturan harus bersikap seperti apa dalam agama, apa yang harus kalian taati dan apa yang kalian tidak boleh lakukan. Sama juga dengan norma kesusilaan pada saat kalian bermasyarakat, baik di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Ya. Berikutnya, dampak dari pergaulan bebas, ya, karena kalian makhluk sosial tentunya bakal terus interaksi, ya, ngobrol dan lain-lainnya. Nah, yang dikhawatirkan dampak dari pergaulan bebas ini yaitu yang pertama, kalau misalkan kalian bergaulnya ke yang negatif, itu dampak negatifnya sangat merugikan diri kalian. Yang pertama, meningkatkan kriminalitas, ya, dimana meningkatkan kriminalitas tersebut biasanya di sekolah itu untuk organisasi yang sudah terstruktur, yang ada di intrasekolah seperti OSIS dan lain-lainnya itu taat akan aturan, ya. Kalau misalkan yang negatif, biasanya kalian akan dalam kumpulan tersebut karena satu pemikiran dan lain-lainnya, timbullah kalian membuat kumpulan geng, ya. Geng apa sajalah itu yang mengarah ke tindakan negatif yang akan merugikan kalian sendiri. Berikutnya, kalau misalkan sudah ada dalam kumpulan geng, tidak struktur, tidak terpantau oleh sekolah, dikhawatirkan kalian akan melakukan tawuran antar pelajar. Ya, jadi benar-benar harus kalian memilih pergaulan itu mana yang positif dan mana yang negatif. Kalau misalkan di sekolah, tentunya untuk pergaulan itu difasilitasi oleh OSIS ataupun ekstrakurikuler yang lainnya. Ya, kalau misalkan di luar dari sekolah berarti itu yang negatif, dan Bapak harapkan kalian tidak mengikuti hal-hal tersebut. Ya, sini tawuran pelajaran, tawuran pelajar. Seringkali loyalitas terhadap geng sangat kuat dibandingkan loyalitas terhadap lembaga ataupun yang lainnya.
sering terjadi apalagi dalam usia kalian sekarang kelas 8, masa-masa remaja, masa-masa ingin mencari jati diri dan lain-lain, sering terjadi gesekan ya, padahal masalah sepele ya. Jadi jangan sampai kalian mengikuti geng-geng tersebut. Berikutnya, dampaknya ada penyebaran penyakit ya, dimana kalau misalkan kalian udah masuk ke pergaulan bebas, ke yang negatif, misalkan dalam geng, nanti akan ada masuk hal-hal negatif seperti datangnya obat terlarang, minum-minuman keras, merokok dan lain-lain. Itu sangat berbahaya buat kalian ya, apalagi tubuh kalian remaja masih belum kuat untuk imunnya dan lain-lain. Jadi tidak ya, jangan kalian untuk tidak mencoba. Berikutnya, dampak dari pergaulan bebas, menurunnya prestasi belajar. Kalian masuk ke SMP 50 sudah tahu ya tanggung jawabnya ataupun apa yang harus dilakukan. Tentunya yang pertama adalah belajar, baik itu akademik maupun non akademik. Yang tadi non akademik itu kalian memasuki ekstrakurikuler, itu pergaulan yang positif. Untuk yang negatifnya ya seperti tadi, membuat kumpulan geng dan lain-lain, akan menurun prestasi belajar. Kalian sering bolos, tidak mengerjakan tugas dan lain-lainnya. Itu karena pengaruh yang negatif dari teman-teman kalian ya. Berikutnya juga yang harus digarisbawahi, karena tadi loyalitas geng tersebut, karena ingin dilihat oleh teman-teman yang lainnya, menjadikan kalian merusak fasilitas sekolah ya, coret-coret di bangku, di toilet, dimanapun lah itu fasilitas sekolah. Karena ingin menunjukkan jati diri kalian yang negatif, kalian mencoret-coret hal tersebut. Itu ya dampak negatifnya. Kalau misalkan kalian ikut ekstrakurikuler kan bisa diarahkan untuk membuat sebuah karya ya, yang itu akan diakui. Berikutnya, dampak pergaulan bebas itu kalau misalkan kalian taat terhadap agama, kalau misalkan kalian melakukan pergaulan yang bebas itu berdosa ya. Pertama, kalian dari berpacaran akan tumbuh yang lainnya. Kalian udah masa remaja, udah balik dan lain-lain, tumbuh ke seks bebas, hamil 2 nikah dan lain-lain. Itu yang tidak Bapak harapkan ya. Berikutnya juga menonton film dewasa, itu yang akan merangsang kalian itu berbuat yang tidak baik. Itu dampak dari pergaulan bebas yang negatif ya. Yang berikutnya Bapak akan terangkan, yaitu langkah-langkah pencegahan bahaya pergaulan bebas. Yang pertama, memperkuat pendidikan agama ya. Kalian sholat tepat waktu, menjaga wudhu, terus juga baca Quran, sering mengikut kajian dan lain-lain. Itu akan menjadi membentengi kalian untuk masuk ke pergaulan yang bebas ya. Berikutnya, membentuk karakter yang positif ya. Membentuk karakter yang positif itu kalian ya tadi ya bisa mengikuti organisasi yang ada difasilitasi oleh sekolah dengan aturan, syarat, ketentuan yang udah ditentukan. Berikutnya, memilih teman, itu yang paling penting ya. Memilih teman karena sangat dominan peran teman daripada peran orang tua kalian. Kalian lebih solid terhadap teman daripada perintah dari orang tua ataupun guru yang lainnya. Harus memilih teman yang ramah tamah, yang sopan dan punya wawasan yang tinggi agar kalian bisa mengikuti yang hal-hal yang positif. Berikutnya, kalian mempererat hubungan orang tua dan anak. Kalian bisa sharing keluh kesah di sekolah, bisa dibicarakan dengan orang tua. Berikutnya,
menghindari lingkungan yang tidak kondusif. Sekiranya kalian sudah tahu bahwa pergaulan bebas dampaknya tidak baik, bila mana ada lingkungan yang tidak kondusif yang mengarah-ngarah pada negatif, kalian tidak mendekatinya, tidak mengikutinya. Oke, baik ya. Terus agar terhindar juga, kalian bisa mengisi waktu luang seperti yang tadi, aktif misalkan di ekstrakurikuler ya. Ada yang ekstrakurikuler itu yang ada yang akademiknya, ada juga yang non akademiknya seperti di bidang olahraga, banyak sekali ya pilihannya, bisa kalian ikuti. Terus juga memperluas pengetahuan dan membatasi pergaulan, dan yang paling utama adalah menetapkan tujuan hidup kalian, menetapkan bahwa kalian di sekolah itu untuk apa, untuk meraih apa, dan untuk cita-cita kalian ke depannya agar bisa tercapai harus seperti apa. Jadi yang akan Bapak sampaikan dari poin-poin tersebut adalah katakan tidak untuk melakukan pergaulan bebas ya. Baik, cukup saja dari Bapak. Kalian bisa baca-baca lagi di buku yang PJOK yang lainnya, dari sumber-sumber lain. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.